orang datang ke Rumah Sakit Primaya Makassar, Sulawesi Selatan Rabu dini hari untuk mengambil paksa jenazah keluarganya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Keluarga tak terima almarhum SY yang berusia 60 tahun dinyatakan positif COVID-19 sehingga harus dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Bapak masuk itu dengan suhu 38,5, pernafasannya 38, 38,5 itu demam. Pernafasan 38 itu sesak, ya, dan saturasi 38%. Saturasi itu artinya kandungan oksigen dalam tubuh. Sedangkan kandungan oksigen tubuh yang normal itu 96 sampai 100. Kita bayangkan jauhnya dari nilai normal. Walau telah diberi penjelasan oleh pihak rumah sakit, namun pihak keluarga tetap memaksa. Ketegangan baru mereda setelah polisi memberi pemahaman dan bernegosiasi. Pengawalan ke rumah duka tetap akan didampingi oleh pihak Polsek Panakukang sampai ke pekuburan, bukan ke rumah duka. Jenazah akhirnya diperbolehkan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Manggala setelah pihak rumah sakit berkoordinasi dengan pihak Satgas COVID-19. Jenazah tetap akan dimakamkan dengan protokol COVID-19 dan dikawal ketat polisi. Pemirsa, ada kejadian yang ironis di Makassar di saat banyak warga yang ambil paksa jenazah COVID-19 di rumah sakit. Justru banyak juga pasien COVID-19 yang meninggal ini dibiarkan hingga membusuk karena tidak juga dimakamkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita bahas bersama Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramadan Pomanto. Selamat malam, Pak Wali. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, sejauh ini kami mencatat bahwa ada 3 jenazah yang membusuk di rumah sakit karena tidak juga dimakamkan. Ini sebenarnya seperti apa lalu lintas pemakaman dan ambulans bagi jenazah COVID-19 itu seperti apa, Pak? Apakah ada stagnansi yang terjadi di Makassar? Ya, jadi memang di Makassar sejak tahun lalu kebetulan saya tinggal melanjutkan saja bahwa ada pembagian tugas yang jelas. Mulai dari memperlakukan jenazah itu sampai ke kuburan itu yang saya tahu dan aturannya sementara berjalan seperti itu adalah provinsi. Nah, pemerintah kota membantu untuk bagaimana menjemput di rumah-rumah karena banyak orang meninggal isolasi mandiri di rumah. Kemudian kita menjemput kami jenazah ini pemulasarannya di rumah sakit Daya, di rumah sakit milik pemerintah kota. Nah, setelah siap baru biasanya dijemput oleh Satgas Covid provinsi ke kuburan. Nah, waktu itu ada 4 jenazah, 2 dari rumah, kemudian 2 dari rumah sakit. Nah, 3 jenazah ini setelah jenazah ini pemulasaran sudah lengkap, pengkafanan dan kemudian dibungkus plastik, itu diambil sebelum 24 jam. Sisa 1 jenazah yang di atas 24 jam. Begitu laporan yang diterima kemarin sore dari langsung kemudian menemui saya. Direktur dan seluruh staf yang menyangkut hal ini di Rumah Sakit Daya. Baik, sejauh ini bagaimana sih, Pak? Jadi, ya. Pak Pomanto, jadi sejauh kondisinya ini pada saat itu setelah saya tanya kenapa bisa terjadi begini. Iya. Nah, ternyata pada saat itu ada 52 jenazah di Makassar yang lagi diurus oleh Satgas Covid provinsi. Nah, maka saya sudah putuskan sejak kemarin bahwa pemerintah Kota Makassar membantu, jadi kita tidak usah saling menyalahkan dalam hal ini. Langsung saya beli 6 mobil dan besok saya akan konsolidasi semua pemilik mobil jenazah di Kota Makassar untuk membantu Satgas COVID-19 provinsi. Baik, Pak Pomanto, sejauh ini Pak Pomanto, sejauh ini terletak celahnya ada di mana, Pak, hingga terjadi stagnansi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu? Celahnya di jumlah kematian dalam 1 malam. Ya. Ada 53. Kalau saya lihat dari data yang saya dapat dari
data Dinas Kesehatan ada 53 jenazah yang harus diurus pada satu malam itu. Baik, sejauh ini ketersediaan armada ambulans, petugas pemulasaran jenazah masih aman atau butuh bantuan, Pak, sebenarnya dari Makassar? Kalau khusus Makassar, memang kami tidak punya ambulans COVID dan mobil jenazah untuk COVID, karena memang bukan tupoksi kami. Tupoksi kami itu adalah pemulasaran di rumah sakit kami. Kalau pemulasaran tidak ada masalah, sampai pada tugas kami tidak ada masalah sama sekali. Nah, persoalannya bukan pada tugas pemerintah kota, makanya kami ingin membantu maksimal supaya tidak terjadi hal ini lagi. Baik, saat ini di Makassar juga cukup sering terjadi perampasan jenazah oleh pihak keluarga yang karena tidak ingin memakamkan anggota keluarganya dengan protokol COVID-19. Dari Pak Wali sendiri mengimbau warga agar tidak melakukan hal demikian seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya aspirasi tentang bisa dimakamkan di pemakaman keluarga sudah ada prosedurnya. Yang penting pemerintah setempat menerima. Contoh tadi malam kami jam 1 malam ditelepon oleh kerabat kami untuk memakamkan ayahanda beliau itu malam itu juga. Alhamdulillah kebetulan sudah sekitar jam 1 malam setengah 2. Kebetulan ada salah satu camat kami yang bisa mengurus. Alhamdulillah selesai. Kemudian juga ada tadi malam jam 4 subuh. Jadi mereka menelpon semua ke wali kotanya. Jam 4 subuh minta surat. Bayangkan 4 subuh minta surat untuk pemakaman karena ini kan harus segera. Alhamdulillah pagi-pagi sudah selesai. Setelah salat subuh semua sudah selesai. Jadi saya memang ingin memang aparat pemerintah sekarang khususnya karena ada puncak-puncak pandemi ini untuk kurangi tidur malam lah. Ya kita oplosan 24 jam. Siap. Terima kasih Pak Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, kini pengunjung rumah makan yang akan makan di tempat diberikan waktu 20 menit untuk makan. Anda sudah pernah mencoba? Usai jeda kami akan hadirkan informasinya.